pada video pembelajaran IPS ya khususnya sejarah ya mengenai kembalinya Republik Indonesia sebagai negara kesatuan ya, pergantian kabinet era demokrasi liberal. Nah, kita ingat bahwa Indonesia, kedaulatan Indonesia ya, itu diakui oleh Belanda itu pada akhir Desember 1949 ya, pada saat sidang KMB ya di Den Haag. Nah, tanggal 27 Desember 1949. Nah, pada perkembangan selanjutnya, ternyata beberapa tokoh-tokoh dan rakyat-rakyat yang ada di Indonesia, rakyat Indonesia maksud saya, itu tidak setuju dengan negara boneka ya. Maksudnya adalah Republik Indonesia Serikat yang dibentuk oleh Belanda. Proses kembalinya ke Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, bagaimana sih kok kemudian kembali ke NKRI? Ya, nah, pemerintah Republik Indonesia BFU dan Belanda menyetujui terbentuknya RIS dalam kesepakatan yang dibuat di Den Haag. Ya. Nah, tetapi kemudian bentuk federasi ini hakikatnya sebenarnya tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagian besar rakyat menilai kalau RIS ini sebagai warisan Belanda yang suatu saat Belanda ini bisa saja datang lagi untuk memecah belah dan kemudian menguasai Indonesia. Nah, semenjak Belanda tidak berkuasa lagi di Indonesia, rakyat di negara-negara bagian menyadari kalau negara RIS ini merupakan bentukan Belanda dan bukan keinginan atas rakyat negara-negara bagian. Nah, oleh karena itu, ya, muncul serangkaian demonstrasi di beberapa negara-negara bagian. Ya, karena negara bagian ini tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak ada ikatan ideologi yang kuat, serta tidak memiliki kekuatan militer dan tidak memiliki kekuasaan serta keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya, di awal Februari 1950, rakyat Jawa Barat berdemonstrasi menuntut dibubarkannya negara Pasundan di depan parlemen Pasundan. Di Jawa Timur sendiri, rakyat berdemonstrasi menuntut pembubaran negara Jawa Timur. Demikian juga di negara-negara bagian lain ya, yang menuntut penggabungan dengan negara Republik Indonesia. Nah, menanggapi situasi politik yang seperti itu, di tanggal 8 Maret 1950, pemerintah Republik Indonesia Serikat di Jakarta mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Ya, dengan merujuk pada undang-undang tersebut, negara-negara bagian ini berturut-turut menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sampai 5 April 1950, negara RIS ini hanya tinggal 3 negara bagian, yaitu Republik Indonesia ya sebagai pusatnya, lalu negara Sumatera Timur NST, dan NIT yaitu negara Indonesia Timur ya. Di tanggal 19 Mei 1950 ya, dilangsungkan perundingan antara pemerintah RIS yang diwakili oleh Muhammad Hatta ya dengan mandatnya NST dan NIT, dan pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Wakil Perdana Menteri Abdul Halim. Ya, kedua pemerintah itu tadi kemudian pemerintahan tersebut mengeluarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam piagam persetujuan yang isinya 2 poin ini ya. RIS dan RI sepakat membentuk negara kesatuan berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. RIS dan Republik Indonesia membentuk panitia bersama yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Nah, untuk menyusun konstitusi negara kesatuan, maka dibentuklah panitia gabungan RIS dan RI dengan ketua bersama yaitu Menteri Kehakiman Mr. Supomo dan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia yaitu Abdul Halim. Di tanggal 21 Juli 1950, kedua pemerintahan berhasil menyepakati sebuah rancangan naskah undang-undang. Ya, yang kemudian tanggal 14 Agustus 1950, Parlemen RI dan Senat RIS mengesahkan rancangan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ya, atau UUDS 1950 yang asal konstitusinya itu sumber konstitusinya itu berasal dari konstitusi RIS. Ya, bisa dikatakan kalau UUDS 1950 merupakan konstitusi ketiga selama bangsa Indonesia merdeka. Sehari setelahnya, ya, Insinyur Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI yang dinyatakan mulai berlaku 17 Agustus 1950 ya, dan di saat itu juga
Soekarno itu menerima jabatan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia karena Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya itu dijabat oleh Miftah Saat, ya. Dan di saat itu juga RIS dinyatakan bubar dan Republik Indonesia, ya, sejak 17 Agustus 1950 itu mulai menjalankan sistem pemerintahan, sistem demokrasi liberal yang nanti berlangsung sampai 1959. Ya, untuk keterangan pada gambar sendiri itu adalah fotonya Bung Karno yang menyatakan kembalinya NKRI, ya, dan pembubaran Republik Indonesia Serikat. Kemudian pergantian kabinet yang cepat tahun 1950 sampai 1959. Nah, di tahun ini tiap-tiap kabinet ini tidak berumur panjang. Masing-masing kabinet hanya berkuasa rata-rata 1 tahun. Idealnya ya pergantian kabinet ini hanya menghabiskan waktu minimal selama 35 tahun ya. Ini ada 7 kabinet selama 50 sampai 59 yang idealnya paling enggak 7 kabinet itu kalau di total itu 35 tahun ya karena menjabat 5 tahun 5 tahun ganti, 5 tahun sekali ganti. Nah, ini tapi enggak setahun ganti. Bahkan enggak sampai setahun. Nah, pergantian kabinet yang terlalu cepat ini berdampak pada hal berikut ini. Yang pertama, setiap kabinet hampir tidak sempat menjalankan program yang direncanakan. Yang kedua, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa semakin pudar, ya artinya tidak percaya lagi. Yang ketiga, kondisi negara menjadi tidak stabil karena pergolakan sosial politik di berbagai daerah belum sempat tertangani sepenuhnya. Oke, kita ke kabinet yang pertama, yaitu Kabinet Natsir yang berkuasa sejak 6 Oktober 1950 sampai 21 Maret 1951. Ya. Nah, Kabinet Natsir ini merupakan kabinet pertama ya setelah Indonesia kembali ke negara kesatuan. Ya, tepatnya pada masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Ya, kabinet koalisi yang dipimpin Partai Masyumi ini dilantik Presiden tanggal 6 September 1950 dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Ya, kabinet ini punya formasi yang cukup kuat karena didukung oleh tokoh-tokoh yang punya keahlian dan reputasi di bidangnya. Sebut saja ada Sultan Hamengkubuwono IX, Miftah Saat, Juanda, dan Sumitro Joyohadikusumo. Ya, program kabinet Natsir antara lain yang pertama menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, yang kedua mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, yang ketiga menyempurnakan organisasi angkatan perang, yang keempat mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi rakyat, yang kelima memperjuangkan dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Ya, ini foto dari Muhammad Natsir. Sedangkan foto ini adalah foto ketika Natsir baru saja dilantik sebagai Perdana Menteri dan kabinetnya. Nah, berkenaan dengan masalah Irian Barat, Kabinet Natsir ini merintis perundingan bilateral dengan pihak Belanda, tetapi menemui jalan buntunya, bisa dikatakan gagal. Dan keadaan ini dimanfaatkan partai oposisi PNI dengan mengajukan mosi atau pernyataan yang tidak percaya pada Kabinet Natsir. Selain itu, mosi tidak percaya juga muncul terhadap persoalan pembentukan DPRD yang dianggap lebih menguntungkan Masyumi. Mosi ini diajukan oleh PNI kepada parlemen dan kemudian disetujui, ya dimenangkan oleh pihak oposisi, sehingga Perdana Menteri Natsir Muhammad Natsir ini terpaksa mengembalikan mandatnya kepada Presiden tanggal 21 Maret 1951. Ya, dan berakhirlah Kabinet Natsir. Kabinet kedua adalah Kabinet Sukiman Suwiryo yang berkuasa tanggal 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952. Di tanggal 27 April 1951 dibentuk kabinet baru yang merupakan koalisi partai besar saat itu, yaitu PNI dan Masyumi yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo dari Masyumi dan Suwiryo dari PNI. Ya, fotonya yang sebelah kanan itu adalah Sukiman dan yang di sebelah kanan bawah itu adalah Suwiryo. Nah, program-program yang penting dari kabinet ini adalah yang pertama menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum guna menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya. Yang ketiga mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang keempat menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan secepatnya memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Kabinet Sukiman dan Suwiryo ini, ya, duet Sukiman Suwiryo ini tidak berusia lama karena mendapat tantangan dari partai koalisinya sendiri.
Sejak 23 Februari 1952, kabinet ini demisioner. Demisioner itu maksudnya harus mengembalikan mandat kepada presiden meskipun masih melaksanakan tugas sehari-hari sampai menunggu dilantiknya kabinet baru, yang artinya wes koyo nggak berfungsi gitu loh. Ya. Adapun penyebab dari jatuhnya kabinet ini adalah gara-gara ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi, teknik dan persenjataan dari Amerika Serikat atas dasar Mutual Security Act atau MSA. Persetujuan ini dipandang ya oleh Indonesia telah kalau Indonesia ini lebih memihak blok barat dan bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif saat itu. Nah, untuk fotonya sendiri ini adalah foto dari pelantikannya sesaat setelah pelantikannya Sukiman dan Suwoyo. Kabinet yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo yang berkuasa tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Nah, Kabinet Wilopo ini dilantik pada 3 April 1952 di bawah pimpinannya Wilopo yang koalisi partainya adalah PNI. Nah, program Kabinet Wilopo ini tidak berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya ya. Seperti yang pertama, melaksanakan pemilihan umum secepatnya. Yang kedua, memajukan taraf hidup rakyat dan keamanan dalam negeri. Yang ketiga, memperjuangkan pengembalian Irian Barat dan melaksanakan politik luar negeri bebas aktif menuju perdamaian dunia. Nah, ini adalah fotonya dari Wilopo. Dengan ini adalah fotonya tidak begitu jelas ya. Ketika Wilopo dilantik sebagai Perdana Menteri. Semasa kabinet ini berkuasa, timbul gejala-gejala separatisme yang mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Selain itu, ditemui juga masalah yang cukup berat, ya, bahkan sangat berat sebenarnya bagi kabinet ini, yaitu terjadi peristiwa Tanjung Morawah di Sumatera Utara ya, yang ditunggangi oleh PKI ya. Nah, dalam peristiwa ini beberapa petani tewas setelah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Nah, pers dan parlemen ini mengecam, ya, bereaksi keras terhadap kabinet Wilopo sehingga kabinet ini jatuh pada tanggal 3 Juni 1953. Ya, karena dianggap kalau kabinet Wilopo ini tidak mampu menyelesaikan permasalahan Tanjung Morawah. Next, kabinet keempat, ya, kabinet Ali I, ya, atau Ali Wongso. Ya, mengapa Ali Wongso? Ya, karena Perdana Menterinya adalah Ali Sastro Amijoyo dan Wakil Perdana Menterinya adalah Wongso Nagoro. Ya, nah kabinet ini merupakan kabinet koalisi PNI dan NU. Ya, program dari kabinet Ali 1, ya, mengapa Ali 1? Nanti ada Ali 2 karena. Ya, antara lain, ya, programnya yang pertama keamanan, pemilu, kemakmuran, keuangan, organisasi negara, perburuan, dan perundang-undangan. Yang kedua, pengembalian Irian Barat. Yang ketiga, politik luar negeri bebas dan aktif. Di masa kabinet Ali 1, gangguan keamanan dalam negeri meningkat. Selain kekacauan akibat gerakan DITII di Jawa Barat, pecah pula aksi pembangkangan DITII di Aceh dan Sulawesi Selatan. Demikian juga perlawanan di beberapa daerah, ya, walaupun mengalami kendala yang sulit karena terjadi pemberontakan tersebut. Ya, kabinet Ali 1 ini berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Ya, ini adalah salah satu prestasinya dari kabinet Ali 1. Ya, kabinet ini dinilai memiliki prestasi besar sebab berhasil mengangkat citra Indonesia di dunia internasional. Yang di tengah Indonesia ini terjadi gejolak-gejolak dalam negeri. Kabinet Ali 1 mengakhiri masa tugasnya tanggal 24 Juli 1955 karena adanya mosi tidak percaya yang diajukan beberapa anggota parlemen menyangkut peristiwa 27 Juni 1955. Ya, peristiwa apa sih 27 Juni 1955? Yaitu peristiwa ini yang terjadi akibat perbedaan pendapat mengenai pergantian pucuk pimpinan dalam tubuh Angkatan Darat. Kabinet Ali 1 dianggap tidak mampu menyelesaikan pertentangan pendapat antara pemerintah dengan TNI AD yang mengharuskan Ali Sastro Amijoyo ini mengembalikan mandatnya kepada presiden. Nah, ini untuk fotonya. Poster dari susunan kabinet keempat. Nah, di masa demokrasi liberal. Kabinet kelima yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap yang berkuasa tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Nah, Kabinet Ali 1 ini digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yang disahkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, ya, yang merupakan koalisi dari beberapa partai dengan Masyumi sebagai intinya.
Program utama kabinet ini adalah mengembalikan kewibawaan pemerintah serta memupuk kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap pemerintah. Program lain meliputi pemilu, desentralisasi, mengatasi inflasi, pemberantasan korupsi, perjuangan Irian Barat, memajukan kerjasama Asia Afrika atas dasar politik luar negeri bebas dan aktif. Ini gambar dari ketika pelantikannya Burhanuddin Harahap sebagai Perdana Menteri. Hasil yang menonjol atau bisa dikatakan prestasi dari kabinet Burhanuddin Harahap adalah suksesnya menyelenggarakan pemilu pertama bagi Indonesia pada bulan September sampai Desember 1955 atau dikenal sebagai Pemilu 55. Selain itu, kabinet ini berhasil mengangkat Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat baru, yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution. Kabinet ini mengakhiri tugas pada tanggal 3 Maret 1956. Kabinet ini jatuh karena dianggap telah selesai melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilu, dan kabinet ini dianggap sudah tidak punya dukungan lagi di parlemen sehingga si Burhanuddin Harahap ini mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet ke-6 yaitu Kabinet Ali II. Ali Sastro Amijoyo kembali menjadi Perdana Menteri pada kesempatan ini. Yang berkuasa tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dengan wakilnya karena Perdana Menterinya adalah Ali Sastro Amijoyo, wakilnya adalah Muhammad Rum. Masih ingat kan Muhammad Rum? Kabinet ini merupakan koalisi dari Partai PNI, Masyumi, dan NU. Tiga partai ini adalah tiga partai pemenang dari Pemilu 55. Dengan program kabinetnya antara lain merencanakan dan melaksanakan pembangunan 5 tahun RPLT, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, dan melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Ali II maksudnya ternyata belum dapat memperbaiki keadaan ekonomi seperti yang sudah mereka programkan. Di daerah-daerah justru timbul gerakan separatis seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Kayaknya saling berhubungan di dewan-dewan ini. Adanya usaha pemisahan diri dari Negara Kesatuan RI ini melahirkan perpecahan di dalam tubuh kabinet sendiri, yaitu antara PNI dan Masyumi. Jadi gelut. PNI menghendaki kabinet Ali II segera menyerahkan mandatnya kepada presiden, karena dianggap sudah tidak bisa menangani masalah separatis tadi. Sedangkan Masyumi menginginkan sebaliknya. Keadaan ini tentu saja sangat melemahkan kedudukan kabinet koalisi tersebut. Akibatnya, di tanggal 14 Maret 1957, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo terpaksa menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno. Fotonya ini adalah foto ketika Ali Sastro Amijoyo dilantik kembali menjadi Perdana Menteri. Kabinet ke-7 atau kabinet yang terakhir adalah Kabinet Juanda yang berkuasa tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Ini fotonya dari Juanda Kartawijaya. Ketika kabinet ini disahkan, kabinet ini harus menghadapi berbagai persoalan negara yang berat, seperti pergolakan di berbagai daerah, melanjutkan perjuangan pengembalian Irian Barat, dan keadaan ekonomi yang buruk. Dan sedikit tambahan, kalau kabinet Juanda ini bisa dikatakan sebagai Zaken kabinet, yaitu kabinet yang didukung oleh para menteri yang punya keahlian pada bidangnya masing-masing. Jadi isinya dari kabinet Juanda ini bukan orang-orang dari partai, tapi dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Untuk mengatasi masalah-masalah itu tadi, Kabinet Juanda atau Kabinet Prakarya ini menyusun program kerja yang disebut Pancakarya, yang isinya antara lain, yang pertama membentuk Dewan Nasional, yang kedua normalisasi keadaan Republik, yang ketiga melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, yang keempat perjuangan Irian Barat, dan kelima mempergiat pembangunan. Kabinet ini membentuk Dewan Nasional guna menumbuhkan ekonomi rakyat. Dewan Nasional ini beranggotakan 45 orang yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Walaupun Dewan Nasional sudah terbentuk, kesukaran-kesukaran yang dihadapi pemerintah tetap meningkat. Dari hari ke hari kondisi negara semakin memburuk karena disebabkan oleh pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia.
Nah, untuk mengadakan pergolakan sosial politik, di tanggal 10 sampai 14 September 1957 dilangsungkan Munas atau Musyawarah Nasional di Jakarta. Ya, Munas ini mengambil keputusan yang intinya mencerminkan suasana saling pengertian untuk tetap membina persatuan dan kesatuan bangsa serta negara Indonesia. Ya, tetapi pada kenyataannya ini tidak berjalan mulus ya. Tanggal 30 November 1957 sempat terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno yang terkenal dengan peristiwa Cikini. Ya, nama peristiwanya itu peristiwa Cikini ya, peristiwa percobaan penembakan terhadap Presiden Soekarno. Pergolakan di berbagai daerah juga semakin meningkat ya dengan berdirinya PRRI dan Permesma. Kabinet Juanda akhirnya dapat menekan pergolakan di berbagai daerah dan mencoba mengalihkan perhatian kepada pembangunan nasional. Nah, di tanggal 10 Juli 1959, kabinet ini dibubarkan ya karena memang sudah selesai menjalankan tugasnya dan di saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden ya 5 hari sebelum 10 Juli itu dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, yang artinya berarti kabinet Juanda ini sudah selesai menjalankan tugasnya dan dibubarkan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kabinet mana sih yang menjalankan masa kekuasaannya atau pemerintahannya ini cukup lama? Mari kita cek. Ya, kalau dia di sini ternyata yang cukup lama itu adalah kabinetnya Ali satu. Ya, Ali satu Amidjojo. Nah, 1 tahun 11 bulan 23 hari ya. Hampir berjarak dengan kabinetnya Juanda ya. 1 tahun 2 bulan 26 hari. Nah, itu tadi video mengenai kembalinya Republik Indonesia ya, serta masuknya era demokrasi liberal yang ditandai dengan bergonta-gantinya kabinet. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima